Halo teman-teman dari ITB Semarang, Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan hari ini dengan tema pengantar sistem operasi. Saya menyapa buat teman-teman yang baik di reguler pagi, reguler sore, maupun kelas Jumat Sabtu Minggu. Kuliah kita pada hari ini akan saya sampaikan mengenai pengantar sistem operasi, dan saya kira terima kasih buat tugas yang kemarin sudah dikumpulkan. Coba nanti saya akan review mungkin di GCR maupun di diskusi saja. Untuk tahap selanjutnya atau pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengantar sistem operasi. Kita akan bahas sistem operasi itu apa, komponennya apa, tujuannya apa, dan kemudian beberapa bagian lainnya. Oke, langsung saja ke penyampaian pada hari ini. Saya akan sampaikan dari pertama dan semoga teman-teman bisa mengikuti. Kalaupun nanti ada pertanyaan, walaupun memang saya tidak menyiarkan secara live, tapi teman-teman bisa bertanya melalui Google Classroom maupun forum diskusi maupun bisa WA ke saya seperti itu. Yang pertama teman-teman, dari tujuan perkuliahan, yang pertama adalah tujuan perkuliahan sistem operasi adalah memahami cara kerja sistem operasi. Sebetulnya sistem operasi itu apa, cara kerjanya bagaimana, dan seperti apa sistem operasi itu bekerja. Kemudian memahami kesamaan dan perbedaan antar sistem operasi. Saya kira nanti ini jadi bagian mendalam yang Anda harus kerjakan. Apa sih perbedaannya antara sistem operasi satu dengan yang lain? Kemudian pemahaman yang betul mengenai sistem operasi. Secara sederhana, saya sering kali ditanyakan oleh baik dosen maupun teman-teman yang lain. Saya ditanya, Pak, laptop saya itu errornya bagaimana gitu ya. Ketika dicek layarnya itu mati. Setelah dicek ternyata bukan sistem operasinya tapi hardware-nya. Jadi seringkali kita memiliki pemahaman yang berbeda atau yang salah tentang sistem operasi. Jadi ketika ini kok pointernya nggak jalan, ini mesti kena virus. Setelah dicek ternyata memang mouse-nya rusak gitu ya. Jadi kita harus membedakan betul-betul itu punya sistem operasi atau hardware atau masalah lain atau masalah brandware-nya. Artinya sistem operasi jalan baik, hardware jalan baik, ternyata sisi penggunanya yang gaptek gitu. Dan kita perlu cermati betul-betul, kita perlu bedakan apa yang menjadi pokok permasalahan. Kemudian penerapan pengetahuan dalam penggunaan atau perbaikan sistem komputer, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kita jangan terlalu menyalahkan, oh ini Windowsnya error, sistem operasinya error, padahal masih ada case lain. Bisa jadi hardware-nya, bisa jadi brandware-nya, bisa jadi kita ngekliknya kurang kenceng, bisa jadi kok semua bisa diatur masuk mouse. Kalau mau menjali teman, mouse kiri, seringkali kan kita tahu mouse kiri, klik kiri dan klik kanan memiliki fungsi yang berbeda. Melalui sistem operasi kita bisa tukar, klik kiri jadi klik kanan jadi klik kiri. Orang pasti berpikir, wah ini mouse-nya rusak gitu ya. Padahal ketika kita cermati, bisa jadi sistem operasinya gitu ya. Ya, nanti kita akan bahas, dan saya kira mungkin akan banyak hal di tengah-tengah yang mungkin pengetahuan yang baru ataupun hal-hal yang kita perlu diskusikan. Next. Sebetulnya sistem operasi itu apa? Saya memang memberikan banyak pengertian atau banyak sumber supaya kita bisa belajar. Saya kira belajar semakin banyak sumber semakin baik dan menjadi perbendaharaan kita gitu ya. Sistem operasi komputer adalah aplikasi atau software khusus, software atau perangkat lunak yang berjalan saat pertama kali komputer dinyalakan, yang menyediakan antarmuka atau interface antara hardware dengan user untuk berinteraksi. Kita tidak bisa memegang CPU, memegang RAM, tetapi melalui sistem operasi kita akan tahu bagaimana kerjanya, atau mungkin secara sederhana kerjanya RAM seperti apa, memori seperti apa, kerjanya VGA. Itu berkat sistem operasi. Kalau tidak ada sistem operasi, kita tidak bisa interaksi, hardware tidak akan bisa berinteraksi dengan kita gitu.
karena ada software sistem operasi namanya. Sebagai sebuah pengertian kedua, sebagai sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya. Saya sih seringkali memberikan penerapan analogi sederhana bahwa sistem operasi itu seperti pohon yang ditopang oleh akar. Nah, akarnya itu yang saya sebut sistem operasi. Dan ketika banyak ranting-rantingnya, anggap saja itu aplikasi. Sehingga sistem operasi itu basicnya, ketika tidak ada akarnya, maka ya tidak ada pohon, seperti itu. Jadi sistem operasi itu mendasari. Kemudian ada yang memberikan pengertian lagi, bertindak sebagai penghubung antara user dan hardware. Jadi saya sampaikan tadi, kita tidak bisa tahu kinerja RAM atau maupun kinerja CPU, tetapi kalau ada sistem operasi akan memudahkan. Selanjutnya, sistem operasi itu bertugas mengendalikan dan berkoordinasi dengan hardware, agak salah ketik, untuk berbagai program aplikasi. Iya betul. Jadi mengendalikan, berkoordinasi bagaimanakah sistem operasi itu bekerja, maupun setiap hardware yang ada dialokasikan dengan di sistem operasi. Kemudian sebagai guardian, ya seringkali kita tahu ya, guardian angel, malaikat pelindung. Sebetulnya dia tuh, sistem operasi juga pengatur dan penjaga komputer dari serangan berbagai macam kejahatan komputer. Contohnya apa ya Pak? Ketika misalkan ketika ada virus baru atau ada kita memasuki daerah berbahaya. Contoh sederhana, ketika kita selancar di dunia maya gitu ya, tahu-tahu kita sedang ada di website yang penuh virus atau apa, pasti ada warning system dari sistem operasi. Ataupun juga ketika kita masukkan flash disk gitu ya, kita masukkan warning, akan banyak ada warningnya gitu. Jadi artinya kita jadi lebih waspada. Kalau secara dijabarkan secara detail, ketika sistem operasi dimati ya tahu-tahu komputernya mati dia, karena dia tidak memberikan peringatan dini. Dan juga kernel, yaitu program yang selalu berjalan selama komputer dihidupkan. Jadi nanti di slide selanjutnya memang ada kernel sebagai landasan dari sebuah sistem operasi. Jadi kita nggak tahu, walaupun kita nggak buka apa-apa gitu ya teman-teman, kita buka Windows dibiarkan, tapi ada kernel yang berjalan yang sebagai pondasi yang berjalan gitu ya, pondasi yang membuat aplikasi yang lain itu berjalan. Nah, kalau saya boleh jelaskan di sini teman-teman, bahwa apa yang kita ada hari ini, yang kita lihat, kita ada di posisi pengguna ya, dia pengguna di dalam paling jauh kita hardware. Kita tidak bisa berkomunikasi tanpa namanya aplikasi, sehingga kita berkomunikasi dengan aplikasi, dan aplikasi yang akan didasari oleh sistem operasi. Dan sistem operasi ini yang hebat, yaitu mengendalikan semua perangkat keras yang ada di PC maupun laptop kita untuk bisa berjalan, dan yang utama adalah mendengarkan apa yang pengguna inginkan. Mouse ke kiri, maka mouse ke kiri juga. Mouse ke kanan, dia mouse ke kanan. Kita keyboard ngetik A, keluar A. Ketika kita enter, maka ganti baris. Itu secara sederhana kita bekerja mengelola aplikasi di dalam sistem operasi dan dalam perangkat keras. Seperti lagi lah sederhana ketika kita menghapus file kita. Ketika kita menghapus file teman-teman, datanya itu tidak hanya terhapus di aplikasi, tapi secara di perangkat keras, di hard disk ya akan hilang. Jadi memang semuanya itu kita bisa melihat berkat sistem operasi. Apakah sistem operasi berjasa? Ya saya kira semua berjasa, tetapi yang paling bisa mendeliver, kalau orang stand up bilang ya, menyampaikan apa yang jadi keinginan kita ke perangkat keras, ya sistem operasi teman-teman. Seperti itu. Aplikasi ya, kalau aplikasi ini sendiri tanpa ada sistem operasi tidak akan jalan, tidak mungkin bisa, karena semuanya disesuaikan dengan kondisi yang ada di sistem operasi. Seperti itu. Jadi pentingnya kita belajar sistem operasi seperti itu. Oke, saya next saja. Oke, next.
sebetulnya sistem operasi itu di mana ya, tadi kan secara gampang gitu ya, tapi kalau secara detail satu-satu ya seperti ini, physical device. Jadi fisiknya seperti apa, ada namanya microprogramming, machine language. Jadi kalau kita pelajari bisa mata kuliah sendiri teman-teman, microprogramming. Ada namanya bahasa assembling, bahasa yang dibuat mendekati bahasa mesin. Jadi teman-teman kalau pengen belajar ya silahkan belajar microcontroller itu seperti apa jelimetnya. Tapi ketika kita sudah masuk ke Photoshop, Corel Draw, aplikasi game sebagainya, kita sudah dengan mudah. Karena apa? Sudah ada orang yang mendeliver itu, yaitu sistem operasi, operating system. Seperti itu ya. Nah, saya kasih pengertian lagi. Selain itu tadi, sistem operasi itu apa? Perpanjangan tangan dari mesin. Jadi kalau misalkan, maaf ada tipu juga ya, menyembunyikan detail yang rumit yang harus dikerjakan. Jadi cara kita tidak tahu perhitungan matematika. Kalau kita pakai Excel nih, 100 bagi 10, kita tidak tahu prosesnya, tahu-tahu kita pakai rumus keluar angka 10. Padahal pada di dalamnya kan, kalau kita belajar masih ingat ya, CP itu ada arithmetic logic unit ya, ALU, ada processing unit. Jadi semuanya tidak kelihatan, tetapi dia sudah menampilkan pekerjaan, dan itulah perpanjangan tangan sistem operasi. Nah, paling sederhana ada juga mengamankan resource dari akses langsung user. Routing, kalau kita bahasa Android ya, kalau HP sudah di routing, kita bisa akses root betul-betul, maka sistem operasi itu menjadi milik kita. Tetapi dampaknya adalah garansi, yaitu hilang ya, karena kita supaya sebelumnya kita ya memang kita user ya, dan kita dibatasi memang, tetapi ada dampaknya juga, karena ketika kita masuk ke dalam akses user, sangat mungkin kalau kita membuat kesalahan sehingga membuat sistem operasinya itu entah tidak jalan atau rusak, itu sangat mungkin sekali, sehingga membuat sistem operasi daripada membuat kacau akhirnya di stop gitu ya. Jadi tidak boleh sampai sejauh akses gitu ya. Juga lagi menyediakan mesin virtual untuk user agar lebih mudah digunakan. Kita bisa lebih mudah menggunakan sistem operasi karena ada namanya mesin virtual atau virtual interface. Karena kalau kita tidak menggunakan virtual interface akan menyulitkan kita. Kalau teman-teman coba aja deh, kalau mau di laptop Anda pasti ada namanya MS-DOS. MS-DOS yang mana? Coba di tanda tombol Windows plus R, terus ketikan CMD. Nah, ketika CMD keluar layarnya hitam putih atau biru putih. Nah, rata-rata sih pada hitam putih. Coba aja kalau Anda mau tahu bagaimana cara mengcopy file, memindahkan file, pasti agak ribet gitu ya. Pasti beda sekali dibandingkan dengan kita menggunakan Windows. Sangat gampang sekali ya. Yang kedua, manajemen sumber daya, yaitu fungsinya apa, mengatur sumber daya, sumber daya apa yang. Jadi kalau teman-teman cek di task manager akan kelihatan sumber dayamu berapa, yang harus Anda pakai berapa, yang terpakai untuk browser apa, nanti kan kelihatan. Silahkan dicek. Scheduling, menentukan apa dan siapa dan kapan mendapatkan resource. Jadi kalau misalkan teman-teman membuka tab baik Mozilla, terus YouTube, kita buka WhatsApp web, terus membuka PowerPoint, Office, PDF, apalagi Windows Media Player mungkin itu kelihatannya jalan bareng, tetapi ada namanya scheduling. Jadi dibuat penjadwalan supaya apa? Supaya tidak bertabrakan, atau supaya lebih rapi, atau tidak saling rebutan, karena tidak ada yang mengatur. Sehingga secara sederhana juga sistem operasi, kalau saya boleh pinjam istilahnya NTMC gitu ya, NTMC itu istilahnya pengatur lalu lintas gitu ya, saya lupa kepanjangannya tentang NTMC, tapi maksudnya bahwa manajemen sumber daya atau lalu lintas juga dipegang sistem operasi, seperti itu. Next,
Jadi komponen sistem operasi itu ada 3. Yang pertama kernel, file, user interface. Kernel tadi sudah dijelaskan di awal bahwa program ini tetap jalan di belakang layar, dan sekalipun kita tidak melakukan apapun, kernel ini tetap jalan karena dia lapisan yang paling terluar istilahnya dan terus bekerja di sistem operasi. Jadi core-nya istilahnya ya. Ada juga file. Jadi sistem operasi tidak hanya bicara soal kernel tetapi juga bilang file. File-file tertentu kalau saya tahunya di Windows ya, Windows banyak file. Coba hapus salah satu, tahu-tahu pasti error. Kenapa ya Pak? Ya ini memang itu komponen filenya. Apakah kita bisa lihat komponen itu? Bisa, tetapi secara detail komponen ini harus berketerkaitan dengan file itu, nah itu perlu pembelajaran lebih lanjut, dan kita harus tahu alurnya sistem operasi sangat luas. Bahkan satu sistem operasi pun sangat luas gitu ya. User interface ini sebaik-baiknya sistem operasi tetap harus ada user interface. Walaupun memang ada sistem operasi yang user interface-nya memboseni, males, atau membuat orang jenuh. Karena apa? Kelihatannya hitam putih biru. Coba nanti teman-teman buka Linux, buka Unix, DOS, tampilannya tidak enak gitu ya. Tapi kalau kita buka Windows, buka Mac OS, maka kita akan melihat user interface yang bagus, yang enak dipandang mata, enak dilihat, enak dibuat bekerja, tetapi punya dampak yang pasti punya kelebihan. Nah, nanti soal kelebihan kekurangan nanti menjadi tugas teman-teman ya. Yang penting saya sampaikan dulu 3 komponen ini. Terus tujuan dasar sistem operasi itu apa gitu ya. Tadi pengertian, terus komponennya, sekarang tujuannya itu apa. Efisien yang pertama. Ya kalau kita tidak menggunakan sistem operasi maka tidak akan efisien. Tidak ada yang mengatur. Semuanya bekerja serampangan. Ibarat ketika ada perempatan jalan tidak ada traffic light, tidak ada traffic light sehingga lalu lintas semrawut. Kadang aja sudah ada traffic light aja pasti semrawut ya. Kalau saya lewat dari rumah ke arteri ya, simpang Supriyadi Telogosari, terus mana lagi yang paling parsi itu. Saya kalau barat selatan saya nggak begitu paham saya karena banyak di timur ya. Jadi kalau di timur yang ruwet istilahnya di situ. Nah, kemudian kemudahan. Jadi sistem operasi juga menawarkan kemudahan karena ada namanya user interface. Memang walaupun ada sistem operasi yang memang kayak tadi Linux sama Unix ini secara khusus, karena memang ada yang tampilannya enak, tapi kalau kita bicara soal nanti server maka kita nggak boleh ngomong soal ini user interface, harus terima padanya layar DOS seperti itu. Nah, yang ketiga adalah berevolusi. Saya kira evolusi ini menjadi garis besar karena semuanya sistem operasi ada nama evolusi, ada perubahan. Semuanya berdasarkan dengan tujuan dan semua berdasarkan perkembangan yang ada. Tidak ada sesuatu yang abadi teman-teman kecuali perubahan itu sendiri. Oke, next. Nah, paling secara sederhana urutan sistem operasi atau yang kita boleh ngomong OS itu punya urutan. Pertama booting, istilah booting itu nyala pertama gitu ya. Jadi kalau misalkan saya sih kemarin ngobrol sama anak-anak semester 2 di tempat kami, apa sih bedanya kamu nonton TV, hidupkan TV, matikan TV sama kok laptop? Jawabannya memang sederhana. Kalau TV Pak, matikan tinggal satu tombol selesai, power off. Nyalakan tinggal nyalakan. Kalau laptop Pak, nyala belum tentu bisa dipakai, harus loading, harus booting. Lah itu memang matikan juga seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita lihat dia hanya kita shutdown, satu tombol shutdown terus ada proses, yaitu memang dia sedang, selain dia secara software mematikan sumber daya yang ada, alokasi RAM atau alokasi memori pada sumber yang lain, dia juga mematikan hardware, artinya powernya, terus
yang mengalir ke motherboard. Setelah semuanya selesai, maka sampai di titik akhir power yang Anda lihat tuh yang awalnya nyala jadi mati. Jadi panjang gitu ya teman-teman. Jadi booting, deteksi OS. Jadi ketika booting nih, kalau misalkan OS-nya satu, dia akan masuk ke satu. Kalau misalkan nanti teman-teman ada dua, maka kita bisa milih nih OS-nya yang mana. Saya pernah install Windows dan Linux. Nah, setelah booting akan muncul pilihan mau Windows atau Linux gitu ya. Setelah masuk kita bisa milih OS yang apa, terus OS yang jalan, nah baru aplikasi desktop running. Kan tidak mungkin ketika kita menghidupkan laptop terus ada Windowsnya, maksudnya Microsoft Word, Excel yang lain, kan tidak mungkin. Jadi ada urutannya seperti itu. Next. Jadi OS dan hardware. Jadi kalau kita saya boleh ngomong teman-teman, operating system ini menjadi perantara antara program dalam mengakses hardware. Kenapa? Karena ada namanya bagian komputasi atau penghitungan, itu CPU, yang kita tidak bisa raih dengan tangan maupun kita lihat dengan mata, kecuali memang dibongkar. Tetapi dia juga berkoordinasi komputasi dengan CPU, penyimpanan data dengan hard disk, jaringan NIC atau protokol, yaitu ketika kita LAN, WAN, internet, nah dia menggunakan jaringan, dan juga I/O, input output, baik sound card, keyboard, mouse, USB dan sebagainya. Kemudian OS juga membuat abstraksi umum, yaitu proses, pack file maupun soket. Jadi dia tidak hanya ngomong secara soal hardware, tapi juga soal abstraksi yang ada. Abstraksi maksudnya proses yang seperti apa akan tampil, ya, kita akan banyak lihat di task manager seperti itu. Next. Nah, banyak sekali teman-teman fungsinya. Yang pertama, agar kita bisa menggunakan program lainnya, betul. Jadi kalau kita tidak ada sistem operasi, kita nggak bisa pakai program lainnya gitu ya, karena programnya ini berdiri di atas sistem operasi. Yang kemudian kedua, agar kita tidak sembarang pakai fasilitas di rumah atau komputer kita. Jadi kita tidak sembarangan nih pakai komputer kita, karena apa? Ada sistem operasinya, nggak bisa sembarangan. Contoh, file yang di download bisa kembali tidak Pak? Pasti kan pertanyaannya gitu. Semua sudah diatur sedemikian rupa supaya komputer itu aman ya. Membuat sistem komputer nyaman untuk digunakan, yalah. Kalau komputer tidak nyaman, ya orang tidak akan betah lama-lama bekerja. Karena apa? Itu fungsi sistem operasi. Kalau sistem operasi tahu-tahu berhenti, terus nggak bisa di save, kita nggak nyaman. Misalkan kita jalan pakai Word, tahu-tahu nggak sudah lama setengah jam ngetik, ternyata di save nggak bisa ya. Mengefisienkan penggunaan sumber daya dan perangkat, betul. Jadi sumber daya perangkat semakin efisien karena ada sistem operasi. Next. Nah, sejarah OS teman-teman. Jadi ketika kita boleh ngomong sejarah operating system ya, kita harus memenuhi pemahaman kebutuhan ini. Artinya begini, sejarah OS itu ada kaitannya, karena dia tidak berjalan sendiri. Karena apa? Karena sistem operasi ini terus, tadi kan sudah dibilang dari awal ya, dia update keterbaruan, sehingga OS ini akan terus berjalan dan memenuhi segala kebutuhan manusia maupun memenuhi rumitnya kebutuhannya hari ini dan permasalahan apa yang dihadapi. Tentunya teman-teman, kenapa komputer zaman dulu kok jelek ataupun lemot ataupun kalau kita rasa sekarang, ya karena memang kebutuhan saat itu ya seperti itu. Beda dengan kebutuhan sekarang, butuh dengan RAM yang besar, memori yang besar, CPU yang cepat gitu ya. Dan selalu masalah-masalah yang ada itu selalu istilahnya kejar-kejaran gitu ya. Hari ini selesai, besok masih ada masalah lagi. Sebenarnya sejarah operating system itu juga pengaruh itu. Secara sederhana, dulu waktu saya masih ingat teman-teman pertama kali pakai Windows ya 2003, pakai Windows XP, saya masih ingat ada namanya assistant, yaitu baik Pak Badut atau anjing yang ketika kita ngetik di Word dia muncul gitu ya.
istilahnya seperti itu, merasa bahwa asistennya seperti itu. Asisten yang dibutuhkan adalah asisten yang hanya bergerak gitu ya, menemani kita. Tetapi ketika kita bicara sekarang ya, Windows 10 sekarang sudah dilengkapi dengan Cortana. Cortana itu apa? Cortana itu voice recognizer yang membuat kita bisa lebih nyaman ketika kita sedang mencari atau kita butuh virtual assistant yang betul bisa kita ngajak ngomong, atau yang mungkin Apple sudah nyoba, Apple Siri, open Google, open WhatsApp, open YouTube dan sebagainya. Itu adalah kenapa ada ya, karena memang melihat kebutuhannya sistem operasi itu perlu nih kita kasih voice recognition gitu ya. Kita juga perlu juga nanti kalau teman-teman lau, sekarang laptop sudah ada namanya fingerprint. Jadi ketika tidak usah pakai password, fingerprint nempel akan masuk. Dan saya kira ini perkembangan. Ada juga namanya face recognition. Jadi menggunakan wajah. Ini apa? Ini adalah OS yang terus berjalan. Jadi sampai detik ini pun pasti akan, ketika ada OS baru, sistem operasi baru maupun baik Windows, Linux, Unix, pasti menjawab setiap kebutuhan gitu ya. Dan ketika ini juga di statement paling bawah bahwa OS itu berhubungan erat dengan sejarah hardware, user, dan pemakainya gitu. Macam-macam kan pemakai komputer waktu itu, ada ilmuwan komputer, matekiawan, tentara, perusahaan besar, universitas, semuanya akan menyesuaikan seperti itu. Nah, kalau review sedikit teman-teman, saya kira kalau teman-teman sudah mengenal pengantar komputer atau sudah paham ya generasi pertama, 2, 3, 4, saya review saja secara cepat. Intinya ketika di generasi pertama ini menggunakan tabung hampa udara. Jadi tabung hampa udara itu selain panas, selain dia bekerja, dia juga mengubah energi yang di dalam dirinya menjadi kalor atau panas, sehingga menghasilkan panas. Panas ini dampaknya apa? Komputernya menggunakan listrik yang besar, ukuran komputer yang besar, dan sangat rentan dengan kerusakan karena tabung hampa udara menghantarkan panas gitu ya. Dan pasti banyak keterbatasan gitu. Nah, dari awal ini komputer ini digunakan untuk membantu pembuatan peluru kendali hingga bom atom. Jadi karena waktu itu meluncur pada Perang Dunia Kedua, maka penggunaan itu memang digunakan pemanfaatannya oleh tentara seperti itu. Generasi kedua, komputer generasi kedua dipengaruhi penemuan transistor yang digunakan membandingkan tabung. Dan artinya komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Jadi pasti ada ciri khususnya. Saya sih paling lebih sederhana, paling gampang di penggunaan transistor menggantikan tabung hampa udara dan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk gitu. Jadi secara detail seperti itu, dan secara proses saya percaya lebih cepat dan orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Untuk generasi ketiga, komponennya lebih baru lagi, namanya IC. Dan IC ini membuat komponennya lebih semakin kecil dan menyimpan proses lebih baik. Artinya nanti di sistem yang ada menjalankan program secara serentak dengan sebuah komputer utama akan lebih jauh mudah. Seperti itu. Ada macam-macam, ada sistem 360, Iliac, Sinclair, ZX 80, PDB, dan Anda teman bisa cari sendiri. Yang terakhir, generasi keempat, dan sekarang mungkin bisa 5, 6, tapi yang paling garis bawah adalah bagian ini, bahwa mikroprosesor diawali dari kemampuan masang banyak komponen dalam satu keping chip, dan itu mikroprosesor seperti itu. Itu teman-teman sekilas tentang gambaran mengenai sistem operasi yang kita naiknya sudah habis, yang saya boleh sampaikan. Mungkin itu saja, atau mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di Google Classroom maupun di forum lainnya. Terima kasih buat kebersamaannya. Teman-teman tetap sehat, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, dan saya berharap semua kita dalam keadaan yang baik dan sehat.
Nanti untuk tugasnya secara detail akan saya sampaikan di GCR. Jangan lupa absen, presensi yang ada, dan supaya teman-teman bisa mengikuti semuanya. Oke, gitu saja teman-teman. Terima kasih buat kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan salam sehat selalu. God bless you.